Nurul Wadah dari SD Negeri Gajah 1, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Hari ini saya akan melakukan PPL siklus 2 dengan tema memahami kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Tetap kanan kiri, gerak. Lanjut. Oke, semangat ya. Oke, coba sebelum pembelajaran dimulai, periksa kerapian dulu. Diperiksa kebersihan kelasnya, bajunya. Sudah rapi belum? Ikat pinggangnya sudah rapi belum? Ya, sudah ya. Kalau sudah rapi, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang tadi datang paling pagi? Mas Raka. Oke, Mas Raka silahkan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Yes. Ya, semangat semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran seperti biasanya, Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Nah, langsung saja, yang tidak masuk siapa ya? Mas Doni. Sama? Mas Doni sama Silva. Kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, sakit. Kita doakan semoga Mas Doni dan Mas Silva cepat sembuh, nggih. Nah, jangan lupa kalau sudah lebih dari 3 hari itu nanti dijenguk di rumah, nggih. Biar semangat, biar cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Oke, anak-anak nanti kita akan belajar tentang apa? Meneruskan tentang pelajaran kemarin ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ada kisah motivasi ya, supaya anak-anak nanti bisa semangat dalam belajar nantinya. Bu Guru punya cerita. Ceritanya tentang rusa yang menolong seorang bayi. Nah, suatu ketika seorang ibu itu sedang pergi keluar ya, pergi ke ladang, dan anaknya itu masih bayi ditinggal di rumah sendirian. Lalu datanglah seekor rusa dan mengambil anak tadi. Apa yang kita ambil hikmahnya anak-anak? Bahwa orang yang suka menolong itu pasti akan mendapat balasan. Bahwa segala perbuatan baik pasti akan mendapatkan. Siapa yang ingin melakukan perbuatan baik? Nah, yakinlah bahwa segala perbuatan baik akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Kira-kira sebelum pelajaran ini kan kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Ada hubungan apa ya Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman? Anaknya? Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Pinter sekali Mas Dimas. Terus apa lagi? Keistimewaan. Nanti kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, nanti Bu Guru akan menjelaskan materinya. Siapa anak-anak? Ya. Sudah. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya apa mempelajari kisah Nabi Sulaiman? Agar anak-anak bisa meneladani perilaku baik beliau. Seperti rendah hati. Terus apa lagi yang kedua? Mas Raka dibaca. Yang ketiga apa Mas Rifki? Terus yang terakhir apa? Bareng-bareng? Iya, ini adalah kisah tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, yang pertama tentang sikap rendah hati Nabi Sulaiman. Nah,
Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud, ya. Tadi sudah anak-anak ketahui. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Kira-kira ada yang tahu apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Apa Mas Rizky? Bisa berbicara dengan hewan. Tidak hanya hewan manusia yang diajak bicara, hewan pun bisa diajak bicara. Selanjutnya yang akan kita ketahui tentang ketaatan beribadah Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini juga Rasul Allah yang taat beribadah kepada Allah. Rasul itu pasti taat beribadah kepada Allah. Kalau tidak ya bagaimana beliau bisa mengajak kaumnya? Ya, Cah? Nah, coba Mbak Safira dibaca. Yang keras. Terus ini yang akan kita pelajari tentang Nabi Sulaiman, pemimpin yang bijaksana. Nah, Nabi Sulaiman adalah raja yang bijaksana dalam memimpin dan dalam memutuskan suatu perkara. Ya. Ini ada cerita. Kalian biasanya itu seneng kalau diceritani ya, dikasih cerita. Suatu ketika ada 2 orang wanita bersama dengan anak mereka masing-masing. Ya. Wanita itu sedang pergi ke ladang, istilahnya sedang pergi ke ladang, sedang menggarap sawahnya masing-masing. Anaknya kan ditaruh di atas batu seperti itu ya. Anaknya 2 tadi, dari wanita tua dan wanita muda. Saat itu datanglah seekor serigala, ya, seekor serigala yang memakan salah satu dari bayi tersebut. Lalu kedua ibu tadi lari, anakku, seperti itu. Mereka pun menghampiri anak tadi. Yang satu anaknya sudah habis dimakan serigala, yang satu masih hidup sehat. Terus kedua orang tadi saring rebutan, iki anakku, ini anakku, bukan ini anakmu. Mereka rebutan anak tadi ya. Lalu karena mereka tidak ada yang mau mengalah, lalu mereka pun datang kepada Nabi Daud. Saat itu masih dipimpin oleh Nabi Daud. Kepemimpinan belum diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Mereka pun meminta fatwa kepada Nabi Daud. Wahai Nabi, ketika kami sedang ke ladang ternyata anak kami, salah satu dari anak kami dimakan serigala. Tapi wanita tua ini tidak mau mengakui bahwa ini adalah anak saya. Dia tidak mau mengalah, padahal ini jelas-jelas anak saya. Terus orang tua, wanita tua tadi juga tidak mau mengalah. Tidak, wahai Raja Daud, ini adalah anakku, bukan anak wanita muda itu. Seperti itu, Cah. Tidak ada yang mau mengalah. Terus Nabi Sulaiman alaihissalam karena jiwa kepemimpinannya sudah ada pun datang. Kalau tidak ada yang mengalah, saya akan membelah bayi ini. Membawa pedang dan meminta kepada prajuritnya untuk mengambil pedang. Ketika Nabi Sulaiman mengambil pedang, apa yang dirasakan oleh ibu tadi, Cah? Boleh tidak diiris bayinya? Lalu yang ibu muda tadi pun menangis. Wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Raja Daud, tidak usah kau belah anakku. Aku akan berikan anakku kepada wanita tua ini. Terus lalu Nabi Sulaiman pun mengambil kesimpulan. Berikan saja anak ini kepada wanita muda tadi. Sesungguhnya orang yang tidak mau anaknya dibelah adalah ibu kandungnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Katanya itu anaknya Yang muda? Iya. tapi Tidak, karena beliau sama-sama tidak mau mengalah, ya. Nah, makanya karena dia kan tidak rela kehilangan anaknya, jadi dia berusaha untuk mengakui itu sebagai. Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, nanti seperti yang Bu Guru bilang di awal, kita akan belajar dan memecahkan kasus. Nah, ini tugas kelompoknya. Sebelum Bu Guru bagi, silahkan dilihat dulu tugas kelompoknya. Nanti kelompok pertama tugasnya melakukan diskusi tentang akibat orang yang menganiaya binatang yang bertentangan dengan keteladanan Nabi Sulaiman. Silahkan anak-anak tulis permasalahan yang akan kalian pecahkan. Kelompok 1 menulis permasalahan 1. Siap? Oke, berhitung dulu yang putra dulu ya, biar pembagiannya rata. Berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, Dimas? 4. 1, 2. Oke, silahkan berkumpul per kelompok masing-masing. Kelompok 1 kumpul kelompok 1, kelompok 2 kumpul kelompok 2. Yuk. Sambil membawa buku tulis dan ballpoint, kita pergi ke laboratorium, ke ruang laboratorium. Oke anak-anak,
Silahkan kalian satu kelompok, satu komputer ya, cari kasus yang sudah kalian tulis tadi sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan pilih mau pakai komputer yang mana. Kasus yang sudah kalian buka tadi caranya, semuanya buka Google ya, sudah dibuka belum? Kasus yang kalian temukan ya, diringkas. Kelompok ini sudah ketemu kasusnya? Masih mencari ya? Ada yang mencatat, ada yang membaca kasus, diskusi. Sekarang kita kembali ke kelas dan melakukan presentasi. Yuk. Oke, tadi kita sudah melakukan penelitian dan mencatat ringkasan yang kalian cari di internet ya. Sudah siap maju ke depan? Oke, silahkan kelompok 1 dulu. Iya, dibaca. Yang keras. Akibat orang kaya yang pelit yang bertentangan dengan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jawabannya Dampak orang pelit. Pemutus tali silaturahmi menimbulkan kemurkaan Allah, hartanya tidak ada manfaatnya setelah Keras. Dijauhi. Mereka dijauhi saudara, teman, dan tetangganya, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Jangan balik dulu sebentar. Nah, ini adalah akibat dari orang yang pelit ya. Hartanya tidak akan manfaat. Terima kasih. Nabi Sulaiman itu kan hartanya sangat banyak ya. Berarti Nabi Sulaiman suka memberikan hartanya tidak hanya kepada manusia tetapi kepada makhluk hidup yang lain. Kita harus meneladaninya. Kalau punya harta jangan pelit. Wong pelit kuburannya Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita tadi pertama sudah mempelajari tentang apa? Kisah Nabi Sulaiman. Tentang apa saja satu? Tidak sombong. Terus apa Mas? Taat kepada Allah, taat beribadah. Terus apa lagi? Pemimpin yang karena pembelajaran hari ini sudah selesai, maka Bu Guru akan melakukan refleksi ya. Nah, untuk refleksinya, silahkan masing-masing dari kalian menuliskan apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi, jelaskan. 1 atau 2 kata saja ya, yang membuat tertarik itu apa? Penelitian, karena menyenangkan misalnya. Silahkan pertanyaan ini nanti ditulis dan ditempelkan di sana ya. Ya, sini juga, Pak. Sini. Ini masih ada ruang sini. Ya, sini Mbak. Oke, anak-anak, karena kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sangat luar biasa. Kira-kira tadi kelompok yang paling aktif kelompoknya siapa ya? Semua. Semua anak-anak sudah hebat, sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Betul Mas Raka, Nabi Daud kan minggu kemarin, sekarang Nabi Sulaiman. Nah, minggu depan kita akan belajar membaca kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, tadi kan sudah dapat buku paket ya. Nanti buku paketnya silahkan mengecek kira-kira siapa yang sudah belajar atau siapa yang belum. Nah, bisa Bu Guru lihat minggu depan, oke? Siap? Siap, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru mohon maaf jika pembelajaran hari ini ada kurang-kurangnya ya. Bu Guru harap anak-anak tetap semangat, tetap belajar, dan tetap punya cita-cita. Karena orang yang sukses pasti punya cita-cita. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan. Tadi siapa ya yang belum maju? Oke, silahkan Mbak Zahwa maju ke depan untuk memimpin doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.